Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara entry Simbok menyamakan RKA Simbok dan RKA yang ada di SIPD. Seperti biasanya kita masukkan user dan password, lalu login. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan kenapa RKA Simbok dan RKA SIPD ini harus sesuai. Nah, RKA Simbok harus sama dengan RKA SIPD. Jika tidak sama, maka akan berefek pada RPK yang tidak valid. Dan yang kedua adalah menyulitkan dalam realisasi anggaran karena perbedaan antara RKA, SIPD, dan RKA yang ada di Simbok. Yang kedua, dalam proses edit RKA Simbok, yang patut diperhatikan adalah merubah SHB pada rincian belanja RKA Simbok. Yang kedua, tidak merubah isian RPK pada Simbok, sehingga nantinya RPK yang setelah di-entry sebelumnya tidak akan berubah, tidak akan menyulitkan Bapak Ibu sekalian dalam edit RKA Simbok itu sendiri. Yang ketiga adalah menyesuaikan atau ngepaskan dengan jumlah paku komponen kegiatan jika terjadi selisih. Ini penting terjadi, kenapa? Karena komponen dari paku kegiatan RPK dan per menu itu telah disahkan melalui surat Bupati kepada Kemenkes dan juga telah di-entry melalui aplikasi e-Renggar. Selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian terhadap RKA SIPD dan RKA Simbok. Bagaimana caranya? Yang pertama kita lakukan adalah ngecek daftar kegiatan pada sub belanja. Kita lihat sebelah kanan. Jikalau total sub kegiatan sama, maka kita tidak perlu melakukan penyesuaian. Jikalau total belanja sub kegiatan berbeda, maka kita perlu melakukan penyesuaian. Dari daftar sub kegiatan Puskesmas Wonosorejo, kita lihat untuk kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, total sub kegiatannya berbeda. Itu yang kita sesuaikan. Langkah selanjutnya adalah klik dari sub kegiatan. Lalu, kita periksa kembali komponen dari menu. Dari komponen menu tersebut, kita lihat, kita periksa kembali apakah total dari masing-masing komponen berbeda. Jikalau terjadi persamaan, maka kita tidak perlu melakukan perubahan entrian. Dari ketiga komponen tersebut, kita lihat terjadi perbedaan, yaitu di komponen deteksi dini faktor resiko PTM dan komponen penerapan kawasan tanpa asap rokok. Nah, kita wajib melakukan penyesuaian terhadap dua komponen tersebut. Satu contoh, saya akan menyesuaikan di komponen penerapan kawasan tanpa asap rokok. Kita klik. Kita scroll ke bawah. Nah, di sana terdapat daftar rincian untuk kegiatan penerapan kawasan tanpa asap rokok. Langkah selanjutnya adalah kita memeriksa dari subtotal rincian belanja. Muncul daftar rincian untuk penerapan kawasan tanpa rokok. Yang patut diingat di situ adalah paku yang awal 10.520.000 merupakan paku yang harus menjadi acuan untuk perubahan paku yang penyesuaian. Dari kelima daftar rincian belanja tersebut, lalu kita cari rekening-rekening belanja yang tidak sesuai. Ingat,
hanya untuk rekening belanja yang tidak sesuai. Jikalau rekening belanja itu telah sesuai, maka tidak perlu kita rubah. Yang perlu kita rubah adalah rekening belanja yang tidak sesuai. Satu contoh, perjalanan dinas dalam kota. Nah, ada dua rincian. Yang atas adalah rincian awal, yang bawah adalah rincian penyesuaian. Berarti, standar harga untuk perjalanan dinas dalam kota tidak perlu kita rubah. Lalu, mana yang kita rubah? Yang kita rubah adalah jikalau standar harga tersebut tidak sama. Dalam hal ini, dari keempat rincian belanja ini, yang tidak sesuai hanya belanja alat bahan untuk kantor bahan cetak. Di situ, banner tertuang ada perbedaan harga yang dulunya 33.450.000, maka harus kita sesuaikan dengan SHP yang terbaru. Dengan cara bagaimana? Dengan cara klik edit. Nah, khusus untuk perencanaan rincian kali ini, kita membuat tools. Yang pertama, di sebelah kiri adalah tool urean komponen dari yang sebelumnya. Tool urean komponen yang baru, ini untuk merubah rincian dari belanja yang baru dengan SHP yang terbaru yang telah diupdate disesuaikan dengan SIBD. Tercatat bahwa banner dengan satuan harga 33.450, kita mencari barang yang sama dengan SHP yang baru dengan klik cari. Bagaimana cara menuangkannya dalam rincian belanja? Dengan cara menyesuaikan dengan volume yang terbaru. Seandainya di sini harganya 33.400, ada selisih dengan yang ada SHP yang terbaru. Kita wajib menyesuaikan dengan volume yang terbaru. Setelah kami sesuaikan untuk belanja cetak banner dengan SHP yang terbaru seharga 42.400, maka terdapat total dari belanja 45.79.200. Sehingga terjadi selisih kurang terhadap rincian yang ada. Kita wajib menyesuaikan dengan total pagu komponen yang sebelumnya. Melihat pagu komponen dan pagu penyesuaian terdapat selisih sebesar Rp36.900. Kita wajib menyesuaikan dengan pagu komponen dengan cara menambahkan belanja pada komponen penerapan kawasan tanpa asap rokok. Contoh, kali ini saya akan menambahkan belanja fotokopi untuk menyesuaikan pagu komponen sebelumnya. Saya scroll, saya cari kode rekening cetak. Saya ketikkan fotokopi. Saya pilih untuk menyesuaikan dengan sisa 36.900, maka saya tambahkan rincian 1, 2, 3. Lembar. Simpan. Lalu kita refresh. Nah, untuk pagu komponen penerapan kawasan tanpa asap rokok dengan pagu sebelumnya sebesar 10.520 dengan pagu penyesuaian yang sama sebesar 10.520 telah bisa kita sesuaikan. Hal ini bisa kita lakukan pada komponen-komponen yang lain untuk menu dan subkegiatan di RKA ataupun RAB Simbok. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.